Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, laptop gaming kelas menengah dengan harga belasan juta, performa kencang, udah siap pakai aja semuanya, nggak usah mikir upgrade lagi. Tapi yang baterai bisa tahan lama. Nah, ini agak langka ya. Nah, perkenalkan, ini adalah Victus by HP 16 E0088AX. Ini adalah laptop gaming kelas menengah dari HP yang sudah menggunakan prosesor AMD seri 5000 dan ya, dengan harga 18 jutaan dia pakai GPU RTX 3060. Ya, seperti kita udah pernah review sebelumnya, Victus itu adalah lini laptop gaming baru dari HP yang rentang harganya ada di antara Pavilion Gaming dan Omen. Jadi ada yang nanggung-nanggung di tengah gitu ya. Oke, mari kita bahas seri terjangkau yang menarik ini. Seri yang satu ini spesial sih rasanya karena harga dan tentunya karena GPU-nya yang RTX 3060. Oke, spek dasarnya dia pakai AMD Ryzen 5 5600H untuk yang kami tes kali ini. 7 nanometer, TDP 45 watt, 6 core, 12 thread ya. Maksimum boost clock-nya ada di 4,2 GHz dengan cache memory di 16 MB. Untuk RAM yang tersedia di sini adalah langsung 16 GB DDR4 3200 MHz. Dual channel, iya langsung dual channel. Dan ini dual channel terpasang di 2 slot SODIMM. Jadi kalau mau di-upgrade bisa, tapi emang harus ganti dulu RAM yang udah ada. Tapi karena dia udah dual channel dan udah 16 GB, rasanya sih udah siap pakai aja ya. Oke, kemudian untuk SSD dia pakai 512 GB SSD NVMe PCIe dan masih ada satu lagi slot M.2 PCIe tambahan. Jadi bisa nambah kalau mau pakai itu ya, NVMe PCIe, bukan pakai SATA, bukan ya. Dan seluruh slot M.2 dilengkapi dengan heatsink untuk SSD. Jadi aman, kalau mau pakai yang kencang-kencang juga bisa adem. Nah, untuk GPU seperti kita bahas tadi dia pakai RTX 3060 laptop GPU. VRAM-nya 6GB tentunya, ini banyak yang nyari 6GB ya, karena yang 3050 cuma 4GB katanya kurang. Nah, 3060 pakai 6GB. Tapi ini maksimum graphics powernya ada di 95 watt ya. Untuk range-nya si 3060 ini harusnya dari 60 sampai 115 watt. Berarti ini termasuk di setting yang kencang tapi bukan yang pol rata kanan ya. Tentunya ada efek kependinginan dan lain-lain ya. Namanya juga Victus. Ini bukan Omen. Kalau Omen pasti pol-polan ya. Oke, untuk fitur resizable bar-nya gimana? Aktif resizable bar-nya ya di sini ya. Kemudian untuk AMD Radeon Graphics yang integrated di GPU-nya ini sudah menggunakan 512 MB VRAM yang diambil dari kapasitas RAM-nya. Jadi usable memory atau usable RAM pada Windows itu sekitar 15,3 GB. Kayaknya masih cukup ya untuk gaming, gak ada masalah ya. Biarin aja seperti itu juga gak apa-apa. Kemudian untuk wireless connectivity dia menggunakan Realtek RTL 8852AE. Ini sudah Wi-Fi 6 multi-user MIMO dan Bluetooth-nya versi 5.2. Nah, untuk body form factor-nya clamshell seperti biasa, materialnya adalah kombinasi logam dengan polikarbonat. Untuk desain ini samalah seperti Victus yang sebelumnya kita udah review ya. Terlihat simple, bahkan hampir nggak terlihat bahwa ini adalah sebuah laptop gaming. Ada logo Victus yang bentuknya huruf V melebar gitu ya di bagian belakang layar dengan identitas tulisan Victus di bagian engsel belakang. Terdapat logo 016 yang menandakan ukuran laptop di area engsel sebelah kiri. Ya, 16 inci kan layarnya? Ya, oke. Untuk warna, ini adalah mica silver atau mica silver. Dimensinya panjang 37 cm, lebar 26 cm dengan ketebalan 2,35 cm. Untuk bobotnya, laptopnya itu di kisaran 2,4 kg. Sementara chargernya ada di 500 gram atau setengah kilogram. Kalau dibawa-bawa total bobotnya sekitar 2,9 kg dengan chargernya. Nah, untuk display ini adalah panel IPS ya, panel IPS ukuran layar 16,1 inci seperti dibahas tadi ya. Kenapa namanya ada 016-nya di situ? Resolusinya Full HD 1920x1080, otomatis dia 16:9 ya. Untuk tingkat kecerahannya adalah sampai dengan 250 nits. Refresh rate-nya ada di 144 Hz, gaming banget. 3 millisecond response time-nya. Kemudian dia untuk color gamutnya ada di 45% NTSC. Ini emang belum mencapai 100% sRGB ya di bawahnya ya nih ya. Nah, kalau untuk video atau foto editor kelas profesional ini mungkin kurang cocok, tapi
Tapi kalau untuk konsumsi awam sih ini udah baik-baik aja ya. Mau ngedit-ngedit YouTube ini udah oke, karena warnanya nggak lari sih, dan kalau diputar-putar, digeser-geser juga kita tidak melihat ada perubahan warna yang signifikan. Nah, untuk permukaan layarnya juga ini udah anti glare, jadi nyaman digunakan karena nggak ada pantulan bayangan atau cahaya gitu ya. Kemudian bingkai kanan kirinya tergolong tipis 4 mm dan dia sudah sampai 84% screen to body ratio. Bingkai atas sedikit tebal di 8 mm karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Sementara itu kalau untuk audio dia pakai dual speaker stereo by Bang & Olufsen. Letaknya ada di kanan kiri mengarah ke bawah atau mengarah ke alasnya ya. Tersedia software B&O Audio untuk ngatur preset suara dan kualitas suaranya cukup memuaskan. Bukan yang paling kencang, bukan, tapi sudah mantap. Pastikan aja saat menggunakannya dia diletakkan di atas alas yang keras seperti meja misalnya ya. Jangan di atas bantal. Oke, untuk konektor di sebelah kiri ada satu DC in, ada satu Ethernet, ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Ini mendukung fitur HP Sleep and Charge. Lalu ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 5 Gbps lagi. Ini mendukung display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Kemudian dia juga sudah support fitur HP Sleep and Charge. Lalu ada satu SD card reader juga di sini. Di sisi kanan kita lihat ada dua USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Oke, kita beralih ke keyboard. Layout dan font keyboard ini mirip dengan laptop seri Omen ya. Masih mempertahankan tombol numpad di sisi sebelah kanan. Dan ini sangat menguntungkan buat kalian-kalian yang sering ngetik angka dengan menggunakan numpad tentunya. Tombol arrow atau anak panah itu ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan tombol-tombol lainnya sayangnya ya. Kemudian terdapat tombol khusus untuk memanggil software Omen Gaming Hub dan untuk manggil kalkulator. Ya, kenapa namanya Omen? Ini kan Victus. Ya namanya juga masih saudara ya. Dikasih dong sama kakaknya gitu. Oke, untuk tombol power itu emang menyatu pada layout keyboard. Tapi nggak perlu khawatir tertekan karena terletak bukan di posisi tombol delete. Ya, kita coba ngetik-ngetik juga nggak ada refleks untuk kena ke situ ya. Tombol power juga terasa lebih berat saat dipencet. Dan jika tidak sengaja tertekan, laptop tetap nyala dan baru mati saat tombol itu ditekannya cukup lama. Jadi aman lah, aman. Nah, laptop ini menggunakan backlit putih dengan satu tingkat kecerahan untuk keyboardnya. Jadi hanya bisa on atau off aja. Tapi udah cukup rasanya ya. Nah, untuk touchpad ini ukurannya cukup menyenangkan ya, cukup memuaskan di sini ya. Terletak agak melebar ke kanan dari spacebar dan tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri. Dan seperti biasa dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Kita beralih ke sistem pendingin. Sistem pendinginnya itu aktif dengan 3 heat pipe dan 2 kipas atau 2 fan. Heat pipe dan heat plate-nya itu menutupi komponen CPU, GPU, VRM, dan VRAM. Intake dari bawah, exhaust-nya ke arah kanan dan arah belakang kanan kiri. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Kita lihat dulu sini ada software Omen Gaming Hub. Terdapat menu untuk mengatur performance profile dan kecepatan fan di sini. Terdapat 3 mode performance profile. Ada quiet, ada default, dan ada performance. Dan terdapat 2 mode fan speed. Ada auto dan ada max. Jadi bisa dimaksimumkan aja. Oke, mari kita lihat konsistensinya. Tentunya seperti biasa kita pakai Cinebench R15. Di mode default terlihat bahwa skor maksimumnya itu bisa mencapai 1610 poin. Sedangkan pada mode performance skor maksimumnya itu sedikit lebih tinggi di 1620 poin. Untuk sustain performance di mode performance skornya akan bertahan terus di 1600 sampai 1620 poin. Ini menarik karena nempel banget dengan skor tertingginya. Secara keseluruhan termasuk skor yang cukup bagus ini ya untuk sebuah prosesor 6 core 12 thread. Nah, kalau untuk suhunya gimana? Selama Cinebench R15 bekerja 20 kali kita lihat ya. Di mode performance terlihat bahwa CPU itu berada di kisaran 85 sampai 86 derajat Celcius dan bisa lompat ke kisaran 90 sampai 93 derajat Celcius di awal run. Tapi ini berarti cuma colongan-colongan aja ya. Nah, kita lihat nanti ya di aplikasi beneran itu gimana. Kalau ini kan aplikasi sintetik ini ya, hanya buat pengujian sintetik. Kita lihat Blender 2.92. BMW render model yang dipakai outputnya 1080p, render scale-nya di 50%. Hasilnya adalah dengan CPU renderer dia selesai dalam waktu 4 menit 37 detik. Sementara itu pakai GPU atau pakai CUDA-nya selesai dalam waktu hanya 47 detik. Kencang ya. Nah, saat dia rendering 3D kita juga cek suhu kerja CPU dan GPU-nya. CPU-nya dari kisaran 65 sampai 75 derajat Celcius, jadi aman ya, nggak nyampe 90. Lalu GPU ada di 50 sampai 65 derajat Celcius. Lagi-lagi itu aman. Oke, kita beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2021. Ngedit video kita sekarang ya. Ya, kita pakai video 4K 60 yang panjangnya 2 menit
menit 7 detik dan kita ekspor ke YouTube 4K 60 juga. Lalu kita edit dan kita ekspor ke YouTube 4K 60. Hasilnya software only itu saya dalam waktu 14 menit 21 detik. Tentunya ini kurang memuaskan ya. Jadi jangan software only, kita pakai CUDA yang akan dipakai RTX 3060 di sini. Jadi itu semua selesai. Ingat ini video 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 2 menit 23 detik. Masih ingat ini 4K 60, bukan 1080p, 4K 60 fps. Kalau kita ke 1080p gimana? Kita coba pakai 1080p 60 fps. Durasinya sama, editingnya sama. Kita ekspor ke 1080p lagi untuk YouTube. Software only selesai dalam 5 menit 27 detik. Kalau kita pakai CUDA-nya selesai dalam 1 menit 3 detik. Oke, mau ngedit video di sini nggak ada masalah ya. Mantap dari sisi performance ya. Nah, saat kita ngerender videonya di 4K, kita lihat bahwa suhu CPU-nya ada di 55 sampai 65 derajat Celcius, sementara GPU ada di 60 sampai 65 derajat Celcius. Aman, adem. Premiere selalu begitu. Kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2. Ini software editing gratis, full gratis ya. Nah, ini agak beda ya, kalau di Adobe kita pakai H265, di sini kita pakai H264 karena ini yang versi gratisan ya. Source videonya masih sama 2 menit 7 detik, tapi editingnya nggak bisa disamakan, jadi jangan diadu sama yang punya Premiere tadi ya. Nah, untuk editing tuh color grading dan multilayer juga. Lalu outputnya tetap di 4K 60 juga. Kita lihat ya, untuk 4K 60 hasilnya adalah 4 menit 47 detik. Lumayan banget ini ya. Nah, kalau kita pakai ke Full HD ya, ke 1080p, ini hasilnya adalah 1 menit 25 detik. Kenceng ya, kenceng, nggak ada masalah. Nah, saat rendering 4K kita lihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius dan sekali dia spike ke 97 derajat Celcius di pertengahan tapi langsung balik lagi kok. Aman, nggak terlalu masalah. Memang kecenderungannya adalah kalau pakai yang satu ini cukup anget ya. Ini softwarenya sih memang yang agak kurang optimize di sini. Nah, untuk GPU suhunya di kisaran 70 derajat Celcius. Jadi kalian pengguna DaVinci Resolve pastikan bahwa suhu ruangan kalian dingin atau kalau perlu pakai pendingin ekstra ya. Oke, kita beralih ke gaming. Kita coba dulu 3D Mark Firestrike dulu ya. Kita tes dulu. Ini dan 3D Mark Firestrike skornya adalah 18.673. Sebagai perbandingan RTX 2060 laptop itu ada di 16.713 poin. Jadi kalau dibandingkan 2060 peningkatan sekitar 11,7%. Lumayan ya, terasa di sini ya. Nah, kalau kita lakukan stress test dan kita melihat suhu GPU-nya, kita lihat ada di kisaran 70 sampai 73 derajat Celcius. Ini cenderung aman sih. Oke, kita langsung masuk ke gaming aja. Kita mulai dari CS:GO 1080p low. Di sini kita masih bisa dapat 250 sampai 350 fps. Mantap ya. Dota 2 1080p fastest, screen render 100%, 135 sampai 155 fps dengan scene ringan di kisaran 200 fps. Mantap. Betul-betul laptop gaming yang kencang. Beralih ke gaming AAA, Death Stranding 1080p very high, DLSS-nya di quality, kita masih bisa dapat 100 sampai 110 fps. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1080p highest, ray tracing-nya shadow-nya di medium ya. Kita masih bisa dapat 70 sampai 85 fps. Kemudian beralih ke Assassin's Creed Valhalla 1080p ultra high, kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps. Nah, di game ini kita jalankan 30 menit dan kita lihat juga suhunya. Suhu CPU dari kisaran 60 sampai 67 derajat Celcius. Sementara GPU di 60 derajat Celcius. Jadi gaming berat gak masalah kok ini. Aman ya suhunya ya. Nah, mari sekarang kita lihat suhu permukaannya. Perlu diingat bahwa suhu ruangan kami ada di kisaran 25 derajat Celcius. Dan kita bisa lihat bahwa area palm rest ini suhunya ada di kisaran 20-an sampai 28 derajat Celcius tertingginya. Wow, ini dingin sih ya. Area keyboard di sebelah kiri ada di 25 sampai 30 derajat Celcius. Lagi-lagi ini lumayan adem ya. Area keyboard tengah merupakan area yang terpanas, tapi kisarannya cuma 35 sampai 39 derajat Celcius karena panas yang gak enak tuh 40 ke atas biasanya. Nah, area kanan berada di bawah 30 derajat Celcius. Wah, ini mantep banget ya. Isolasi panasnya asik di sini. Oke, sekarang kita beralih ke storage test. Untuk SSD ini bacanya ada di 3614 Mbps dengan tulis di 3296 Mbps. Oke, ini kencang untuk SSD yang menggunakan PCIe Gen 3 ya. Tapi memang kita sudah lihat ada banyak yang pakai PCIe Gen 4 dan itu bisa mencapai 7000 sampai 6000 Mbps. Ya, tapi bukan berarti yang 3000 ini nggak kencang. Ini masih kencang banget kok. Oke, beralih ke
baterai. Kita lihat ya, baterai ini kapasitasnya 70 watt hour. Kita tes dalam mode balance, berarti 50%, volume 25%. Hasilnya, kita putar video playback 1080p, selesai dalam waktu 10 jam 55 menit. Hampir 11 jam lah ya, hampir 11 jam. Ini terbilang baik sekali untuk sebuah laptop yang kelas kencang seperti ini. Nah, kalau untuk charging gimana? 30 menit pertama kita dapat 47% terisi. Sementara itu untuk dari 0 sampai full kita butuh waktu 2 jam 10 menit atau 130 menit. Dan ini tergolong oke sih, 2 jam 10 menit tergolong oke ini. Normal chargingnya. Oke. Untuk harganya berapa? Kita udah bilang dari awal kisaran 18 jutaan. Di sini kita melihat angkanya memang agak kurang konsisten ya. Kadang-kadang 8,5 juta, kadang-kadang 8,999 ya. Nanti kalian cek sendiri, tapi kisarannya harus ada di kisaran 18 jutaan ya. Dan ini sudah mencakup Windows 10 Home, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta rupiah. Ini aktif permanen. Ada backpack, lalu ada 2 tahun garansi dengan Accidental Damage Protection atau ADP. Dan ini mengcover kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti jatuh nggak sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik ya. Tapi tentunya ada yang nggak di-cover seperti korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, dicuri atau hilang ya nggak bisa di-cover di situ. Nah, klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. 1 kali penggantian spare part per tahun. Total 2 kali penggantian jadinya karena dalam 2 tahun 1 kali 1 ya. Nah, syaratnya adalah total biaya perbaikan tidak boleh melebihi dari biaya laptopnya. Oke, sekarang hal apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama untuk SSD. Ini upgrade-nya harus menggunakan M.2 tipe NVMe. Kita nggak bisa pakai SATA drive yang 2,5 inci. Mau pakai hard disk di situ nggak bisa gitu. Selain itu, kecepatan untuk SSD-nya meskipun emang ini udah tinggi sebetulnya. Tapi ini bukan yang paling tinggi karena memang pakai PCIe Gen 3 ya. Tapi 3000-an Mbps itu sudah kencang sih sebetulnya. Nah, poin berikutnya ada di color gamut layarnya yang masih 45% NTSC. Ini di bawah 100% sRGB. Kami akan sangat menyarankan untuk menggunakan monitor eksternal kalau kalian ingin melakukan kegiatan content creation yang serius, kelas profesional di laptop ini ya. Mengingat spesifikasi hardware sudah oke banget sih. Mau ngelalap 4K 60 aja bisa kok di sini untuk content creation, aman di sini. Mau 3D rendering juga bisa sebetulnya. Cuma itu tadi ya, layarnya memang baru sampai di level oke, belum sampai di level profesional. Oke, untuk poin menariknya kita lihat bahwa overall performance-nya ini keren ya. Kombinasi Ryzen 5 5600H dengan RTX 3060 ini jadi mantap banget. Ini nyaman untuk game e-sport, frame rate-nya tinggi, AAA juga asik di situ. Resizable bar-nya juga sudah aktif, juga siap untuk content creation. Kapasitas RAM-nya 16GB dan konfigurasinya udah dual channel, jadi udah siap pakai aja, udah mantap. Suhu kerjanya tergolong rendah ya, dan masih tersedia slot SSD M.2 tambahan untuk upgrade, dan semuanya udah dilengkapi dengan heatsink ya untuk mendinginkan SSD-nya. Untuk layar 144 Hz ini untuk gaming udah enak banget. Daya tahan baterainya juga sangat bagus di sini. Jumlah konektornya melimpah. Wi-Fi 6 Bluetooth versi 5.2, ada bonus Office Home and Student 2019, ada garansi 2 tahun dengan ADP. Mantap, sebetulnya udah solid banget. Jadi mau untuk pekerjaan berat yang terkait grafis atau perhitungan berat, laptop ini akan cocok. Apalagi kalau aplikasinya bisa memanfaatkan RTX 3060 dengan baik ya. Nah, mau untuk video editing misalnya itu bisa. Tapi kalau kalian profesional, pakai layar tambahan yang minimum 100% sRGB ya. Untuk coding bisa banget. Mau untuk CAD ya, mau untuk rancang bangun untuk 3D animasi itu bisa juga. RTX 3060-nya udah kencang banget di sini. Ya, jadi pada akhirnya Victus by HP 16E0088AX, HP lain kali namanya dipermudah ya gitu ya. Ini rasanya bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian yang mencari laptop gaming dengan performa kencang, terutama yang pakai RTX 3060 yang siap pakai, daya tahan baterainya oke banget dan harganya masih relatif terjangkau. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.